Al-babus sani utawi bab kang kaping pindho. Iku fi adabil muta'allimi nerangake ing dalem adabe pelajar. Fi nafsihi ing dalem awak dheweke muta'allim. Wa fihi lan iku tetep ing dalem al-babus sani. Asyaratu anwa'in utawi 10 pira-pira werna bayane minal adabi saking adab. Sekarang bab yang kedua menjelaskan tentang bab seorang pelajar atau bab seorang santri terhadap dirinya sendiri. Di dalam bab kedua itu ada 10 jenis adab. Al-awwalu tawi kang pertama iku ayu tahira nyento mensucikan sopo santri atau muta'allim qalbahu ing atine muta'allim min kulli ghisyin saking saben-saben tipu daya. Hish itu bohong, hatinya suka berbohong, pura-pura aja, pura-pura senang, pura-pura maksud pura-pura muji orang, pura-pura macam-macam lah, banyak pura-pura lah. Hish. Wadanasin lan kotoran, waghilin lan kemarahan, wahasadin lan hasud, wasu'i akidatin lan alane keyakinan, wasu'i khuluqin lan alane akhlak. Liyasluha, ini bab kelima nih. Soluha yasluhu, liyasluha supaya bagus. Sopo santri bidzalika kelawan mekonon tathhirul qalb, liqabulil ilmi marang nerimane ilmu, wa hifdhihi lan jagane ilmu, wal itla'i lan ngatonake ala daqaiki ma'anihi ingatase lelembutane piro-piro maknane ilmu, wal fahmi lan mahami li ghawamidihi marang piro-piro jerone ilmu, kedalaman ilmu. Jadi syarat agar kita itu cerdas, pinter, gampang nerima ilmu, gampang ngapalin ilmu, gampang mencerna seluruh makna-makna ilmu,
dan gampang memahami kedalaman ilmu. Itu yang pertama, bersihin hati dari kotoran, dari kemarahan, dari hasud, dari suudzon, dari berbuat buruk kepada teman. Berbuat buruk kepada teman. Ditulis, mas-mas, nggak ditulis kayak pada ngerti aja. Ditulis. Bukunya di bawah enggak. Ini kita masuk ke adab santri. Jadi kalau ilmunya mau diterima, gitu kan, al-awwal yang pertama, adabnya santri adalah ayyutahhira qalbah, membersihkan hatinya, min kulli ghishin, dari setiap ghish, tipu daya diri sendiri. Jadi kayak ghish itu apa sih? Kayak modelnya bohong-bohong. Kalau bohong lisan namanya kadzib. Kalau bohong hati namanya ghish. Bohong aja bohong. Jadi pura-pura senang sama Dian padahal benci gitu tuh. Itu ya, namanya ghish. Wadanas, segala kotoran-kotoran hati. Waghilin, gampang gak suka sama orang. Ada orang cantik gak suka, ada orang pinter gak suka, ada orang selalu dikirimin GrabFood gak suka gitu. Wahasad, ghil dan hasad tuh sama. Cuman kalau hasad tuh lebih lembut, kalau ghil itu lebih keras. Wasu'i aqidatin, buruknya keyakinan. Ada enggak sih ya berkah, bener enggak sih ya berkah, begitu. Kayak ragu aja. Wasu'i khuluqin, punya akhlak yang enggak baik sama temen. Nah, pertama harus begitu santri. Kalau enggak begitu, nanti ilmunya khawatir tidak manfaat. Karena itu jangan pada heran kalau pulang-pulang dari pondok tuh pada ada yang buka kerudung lah, ada yang melet-melet di TikTok lah. Itu nandain ilmunya nggak manfaat. Buang-buang waktu, buang-buang energi, buang-buang biaya, kasihan. Nggak sampai dekat sama Allah, nggak sampai benerin keluarga. Harusnya kan santri keluar dari pondok. Orang-orang tuh punya kesan baik, dia tidak menunjukkan kesan yang baik, moralitasnya rendah, SDM-nya hancur, kitab-kitab bilang semua. Terus apa yang sekian lama dia cari? Sama kayak gini lah, kayak kita lama-lama 10 tahun mencari harta karun, lalu dapatlah harta karun itu. Setelah ada di tangan, kita buang harta karunnya, kan bodoh. Iya kan? Bodoh namanya. Kamu mencari 10 tahun tuh nyari apa? Berlama-lama di leng, di lubang, di gorong-gorong tuh mau ngapain? Ya mau nyari harta. Sekarang harta karunnya mana? Saya buang, kenapa nggak dijual ke? Lumayan dapat uang. Dibuang, itu mah dibuang. Nah, lama-lama nyari ilmu, sudah ngerti sorob, sudah ngerti nahwu, sudah ngerti i'lal, sudah ngerti fikih, sudah ngerti tauhid, sudah ngerti tajwid, akhlaknya sudah benar, ta'zimnya sudah baik, ikramnya sudah baik, tuh akhlaknya bagus banget. Itu adalah harga mahal yang akan dibeli di rumah nanti. Cuman karena ilmunya nggak manfaat, ya akhirnya dibuang. Ilmunya tuh buang, yang ngebuang siapa? Dirinya sendiri. Jadi keluarga nggak ngerasain manfaatnya. Harusnya bakti sama orang tua nggak bakti, harusnya beres-beres main HP baik. Gimana sih saya mondokin anak? Sebenarnya orang tua tuh hatinya begitu, cuman nggak ngomong aja, nggak enak aja kalau ngomong. Kan ada banyak hal yang sebenarnya kita punya unek-unek tapi sulit untuk
mengucapkan tuh ada. Nah orang tua tuh kalau punya unek-unek sama anaknya nggak enak diomongin. Dia sebenarnya punya unek-unek, kerugian yang sangat besar. Apabila dia sudah berusaha semaksimal mungkin, kemudian terputus di tengah-tengah jalan, lalu dia buang begitu saja. Nah, kita menjaga hati itu dari segala kotoran, liyasluha bidzalika, supaya dia bisa menjadi baik dengan cara membersihkan hati. Liqabulil ilmi, supaya bisa nerima ilmu, wa hifdhihi, bisa ngapalin ilmu, wal itla'i ala daqaiqi ma'ani. Asani utawi kang kaping pindho iku ayu hassina nyento bagusake sopo santri an-niyata ing niat, bitolabil ilmi ing dalem gulati ilmu, biayak sida kelawan nyento bertujuan sopo muta'alim bihi kelawan tolabul ilmi wajhallahi ta'a, wajhallahi ing wajahe Allah. Azza hale maha luhur sopo Allah, wajalla lan maha agung sopo Allah. Wal amala lan nglakoni bihi kelawan ilmu, wa ihya asy-syari'ati lan nguripake syariat, wa tanwira qalbihi lan menyinari hatiye muta'allim, wa tahliyata batinihi lan bersihake atiye muta'allim, wa taqarruba lan peparek minallahi ta'ala saking Allah ta'ala, walayak sudalan ora bertujuan sapa muta'allim bihi kelawan tolabul ilmi al-aghrada ing pira-pira orientasi ad-dunyawiyata kang bangsa dunya, min tahsilir riyasati bayane saking mendapatkan kedudukan, mendapatkan kepemimpinan, wal jahi lan pangkat, wal mali lan harta, wa mubahatil akroni lan menyaingi piro-piro kerabat, atau bisa diartikan mendapatkan wibawa, wa ta'dhimin nasi lan ngagungakne menusa lahu maring muta'alim, wa nahwi dzalika lan sepadane mengkonon-mengkonon kabeh. Terus yang kedua, yang pertama tadi membersihkan hati. Ingat nih, ini tidak ditemukan di semua pesantren. Abi tuh seneng kalau pesantren tuh punya lingkungan yang baik, lingkungan yang kondusif, pergaulan yang bener. Itu aja. Jangan sampai diganggu sama anak-anak nakal, anak-anak provokatif, anak-anak suka ngeghibah. Abi nggak suka. Yang pertama, Abi mondok ya pernah dibully. Yang kedua, mondok pernah dimusuhin, dan semuanya nggak enak. Meskipun itu adalah step untuk menuju kedewasaan, tapi dari dulu emang punya niat, kalau saya punya santri atau punya pondok, nggak pengen pondoknya suka nakal-nakalan, gojlok-gojlogan, apalagi musuh-musuhan, apalagi geng-gengan, Tangerang tongkrong tuh nggak suka banget. Kamu tuh harus bersahabat dengan semua santri, baik dengan semua santri, harus begitu. Ya sekarang cukup terwujud, tapi lagi-lagi Abi tekankan dan tegaskan supaya lingkungan tuh menjadi kondusif, biar ada tamu datang nyaman, anak baru datang nyaman, Abi duduk juga nyaman. Kan lingkungan yang baik itu akan membuat nyaman orang lain. Sementara lingkungan yang penuh dengan permusuhan, persaingan, cantik-cantikan,
aghradud dunyawiyah misalnya, itu semuanya bikin hati sumpek. Karena sumpek. Kan orang betah di pondok itu bukan hanya karena pondoknya enak, tapi teman-temannya juga baik. Baik itu bukan meliputi sopan santun saja, tapi baik itu meliputi hal-hal yang dia menjaga teman kita, dia menjaga saudara, dia menjaga teman-teman sekamar. Ucapannya tidak sampai menyinggung, tidak sampai mempengaruhi, tidak sampai suka basak fisik begitu tuh. Tidak suka sampai ghibah. Nah, kebanyakan yang begini-begini tuh perempuan. Saing-saingan, geng-gengan, musuh-musuhan, iri-irian, gak suka lihat yang lebih cantik tuh perempuan. Nah, karena itu harus tathhirul qalb, harus dibersihin hatinya. Paham tuh? Kamu gini deh, gini. Ini pesan nih sama pesan yang menohok mungkin dari Habib. Kalau buruk rupa jangan buruk hati. Ngerti ya? Paham? Kalau buruk rupa jangan buruk hati. Udahlah, kita tuh orang-orang Indonesia yang secara fisik pada pendek-pendek, kulitnya sawo mateng, duit beli gablek, ke salon gak bisa seminggu sekali. Kamu bisa seminggu sekali gak ke salon? Gak bisa. Wis bahaya gitu tuh, perbaiki akhlak. Nilai plus kita itu ada pada Laiki si wong wis irang geteng, rambutnya berintik, wadon kumisen jenggoten misalnya. Tukang provokator pula, aduh, kayak nggak niat ya liatnya juga. Paham kan begitu? Orang cantik aja, cantik atau tampan atau kaya, kalau akhlaknya buruk tuh nggak enak dilihat. Apalagi udah nggak cantik, burik, orengen, gudigen, panu, kapalan kabeh awake. Suang ghibah pula, aduh, udah kayak kamu tuh gimana punya akhlak? Kamu tuh berarti buruk rupa, buruk hati. Nih, laki-laki yang berkelas itu biasanya akan menilai perempuan tuh nyamannya kalau dia dalam ini kan akhlak. Kamu coba biasakan akhlak tuh, jaga lisan, jaga mulut, jaga hati dulu terutama nih. Jangan tadi ada al-ghish, danas, ghil, hasad, su'i aqidah, su'i khuluq. Dihilangin begitu-begituan tuh, nanti orang tuh akan ngerasa nyaman kalau misalnya dekat sama kita tuh ngerasa nyaman. Kapan dia merasa nyaman? Bisa jadi nanti ketika dia punya masalah. Ya, ketika dia lagi syahwat memang enggak. Begini. Kamu tahu air itu memang dibuang-buang. Tapi air tuh dibutuhin. Kayu itu kalau di laut tuh mengambang. Emas kalau di laut tuh tenggelam. Kan begitu kan? Nah, sekarang orang-orang seperti kita yang mengharapkan dunia angan-angannya tinggi, apa ngarepin emas atau ngarepin kayu? Ngarepin emas. Tapi suatu ketika kalau kita tenggelam di laut, yang kita harapkan adanya emas atau adanya kayu? Kayu bisa nyelamatin. Jadi gini prinsip kita loh, tidak perlu disukai, cukup ingin menjadi penyelamat, ya kan? Coba bagaimana perasaan air, bagaimana perasaan air yang pagi, siang, sore, malam tuh nemenin kita, buat wudhu, buat minum, buat sayur asem, buat sayur sop. Wa kullu syai'in hayy. Air itu untuk segala sesuatu yang hidup, tapi tuh keinginan kita tuh pengen skincare. Air tuh bilang kalau nggak ada saya juga nggak bisa kamu skincare. Pengennya emas,
pengennya ini, pengennya baju, pengennya apa, sementara nggak pengen acan sama air, tapi si air itu sabar gitu loh maksudnya. Segimana kamu butuhnya air tuh kadang-kadang. Nah, ilustrasinya itu sama dengan keluarga dan orang tua. Teman diutamakan, sementara ayah dan ibu selalu kamu abaikan. Gitu kan. Ilustrasinya tuh begitu, padahal yang paling ngebantu kamu, ngebiayain, ngasih makan, ngasih tempat tinggal, ngasih rumah, gratis, nggak ada kos-kosan, ngasih jajan, ngasih bestelan, perhatian, kamu sakit juga yang cemas dia, yang gelisah dia, yang nungguin dia, tapi kamu nggak menghargainya tuh kurang banget sama orang tua. Malah ngutamain temen, prioritaskan temen, dengerin apa kata temen, kebalik. Itu tuh kebalik lah. Jadilah kita tuh biarin saya jadi air aja, biarin saya jadi orang tua aja gitu. Kapankah kita akan menjadi orang yang dirindukan tatkala ada orang yang butuh keselamatan? Ngerti nggak? Gini. Abi akan kasih contoh. Dalam dunia asmara, ini laki-laki, ini perempuan cantik banget. Ini kita. Ya pendek, ya bogel, ya burik gitu. Tapi kita tahliyah. Kita apa namanya? Kita tuh selalu membersihkan diri kita. Tathhirul qalb. Ini orang nih nyaman sama kita tapi nggak suka dengan kita, ngerti kan? Nyaman sama kita. Kita tuh ngomong tuh lembut, kita selalu melayani misalnya. Ini istri pertama, kita istri pertama deh, istri kita pertama. Ini istri kedua. Ya, ini istri pertama, ini istri pertamanya ya jelek, ya ireng geteng, malah kayak lutung misalnya. Ya rambutnya kayak mie instan. Jadi nggak enak dilihat aja. Cuman tuh kalau ngomong tuh sopan, selalu melayani, sakit ditemui misalnya, ditemenin, dibawain apa. Tapi si laki-laki ini bertepuk sebelah kaki. Sukanya malah sama si ini nih, yang karena cantik jelita. Iya, dalam hati kita marah. Diem. Baik, diem. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Di atas dia juga banyak lebih cantik. Wis kita terima takdir saja. Tujuan kita pengen ke akhirat saja, nggak usah iri-irian, nggak usah dengki-dengki. Biarin dia cantik, ini anugerah Allah. Saya begini juga anugerah. Kalau yang penting tujuan kita ibadah sama suami. Selalu ada buat suami. Selalu melayani buat suami. Selalu ini buat suami. Terus ngabdi, ilangin tuh rasa-rasa begitu-begituan. Nah, suatu ketika suami kan nggak terus-terusan baik-baik saja sama ini tuh. Iya kan? Namanya juga orang kan. Tidak akan ila yaumil qiyamah lalu sama ini gandengan tangan, nggak lepas-lepas tuh nggak mungkin. Paham tuh? Ini si suami sama ini pasti ada waktunya bertengkar, ada waktunya cemburu-cemburuan, ada waktunya terlilit hutang, ada waktunya nggak bisa makan, ada waktunya apa, ada waktu macam-macam. Artinya ada waktunya kedatangan masalah. Ada nggak sih orang? Ada nggak orang mulus dari masalah? Gak ada. Pasti kedatangan masalah. Lah saat kedatangan masalah si suami kepikirannya kemana? Ke kiri, ke yang pertama atau yang kemana? Yang pertama. Nah. Dan Abi tuh suka ngerasain begitu. Nah, pengen ketemu sama ini banget, tiba-tiba aja pengen ketemu sama ini banget. Jadi meskipun kita itu secara fisik, secara finansial, secara keuangan nggak ada, tapi karena kita selalu ngebantu suami, ya suami itu kangen banget tiba-tiba kalau lagi ada masalah nih misalnya ngambil mobil sama istri kedua, mobil kan cicilannya lumayan, 1 bulannya 7 juta misalnya, Pajero, terlilit hutang, kalau sampai 3 bulan nggak bayar, awas hati-hati disita sama bank. Udah diancam sama bank, apa pusing nih berdua nih. Si suami sama istri kedua nih pusing. Stres. Kejar-kejar kemana-mana sih. Otomatis kalau lagi stres tuh pengen mencari ketenangan.
Iya kan? Nah, ketika dia mencari ketenangan, pasti dia akan ingat ke sini nih pasti. Ya Allah, pengen rasanya ke sana, kangen banget. Pengen adem, pengen nyaman, pengen tenang. Begitu teman. Pengen. Wong Abi aja kalau Neng dulu waktu apa namanya? Waktu Kejang. Hawanya tuh pengen lihat si Anu, begitu nah. Pengen lihat Arif, bayangin so pengen lihat Arif ya habis. Pengen ketemu sama Arif, pengen ketemu sama Hibat. Lo lagi masalah sih, lagi stres mikirin Neng. Di rumah sakit nungguin Egas. Arif datang tuh hati berbunga-bunga. Awas, jangan diupload tuh orangnya. Pedean nanti hidungnya belang gitu. Tapi nggak suka muja. Tapi tuh begitu nak, lagi nungguin apa tuh, lagi panik kan, lagi darahnya diambil apa macam-macam tuh ya Alpas. Tiba-tiba datang luk Arif. Ceker. Ini wallahi Abi rasanya. Kayak plong banget, nggak dari tadi tak kamu kesini, Abi begini gitu. Bila begini kan dari tadi. Kalau bicara kaya nggak punya duit dia. Paham tuh? Kalau bicara ganteng-ganteng orang Papua. Tapi tuh ternyata dia bisa menebarkan sebuah kenyamanan. Paham kan? Enggak, melihat dia nggak tambah sumpek, tambah nyaman gitu. Abi mau pulang dulu, nanti aja pulangnya gitu. Ya karena saking tenangnya ngelihat seorang saking tenangnya. Lah jadilah kita orang yang begitu tuh nak, bisa nggak? Di depan orang tua, di depan kakak, di depan santri-santri yang lain. Tatkala kita keluar 3 hari, 4 hari itu udah kangen banget sih gitu rasanya. Meskipun dia nggak cantik, meskipun dia nggak tampan, meskipun dia nggak kaya, tapi kangen sama bercandanya, kangen sama lemah lembutnya, kangen sama akhlaknya, kangen sama apanya, nggak pernah bikin gaduh, nggak pernah bikin jengkel, nggak pernah bikin apa. Nah itulah namanya perhiasan diri kita sendiri. Nah kalau kita sadar bahwa kita tuh bukan orang kaya, bukan anak pejabat, kita tuh orang biasa aja. Gak usah banyak mengkonsumsi skincare. Nah, skincare udah cukup kamu perbaiki akhlak, bisa menyejukkan banyak orang nanti. Kan almar'atus sholihah, perempuan yang soleh itu, idza sarratka idza nazartaha ilaihi sarratka. Wahai para laki-laki, kamu pengen tahu istri yang solehah, yaitu istri yang ketika kamu melihat dia, kamu merasa sejuk. Hawanya pengen ketemu sama dia terus. Nah, berarti ke sini tenang, ke sini syahwat. Paham kan? Ke sini tenang, ke sini syahwat. Abi juga bisa lama-lama 2 hari 3 hari di luar rumah, pekan-pekannya sama emas, sama Neng. Kangennya tuh begitu sama kangen kayak ketemu kan. Meskipun nggak ngomong secara langsung, kangen sih. Malu Abi ngomong begitu. Sorry aja gitu. Tapi hatinya harus mengakui, saya tuh kangen banget sama kamu, cuman nggak pengen ngomong gitu. Gak kia ngomongnya. Abi bukan tipe-tipe orang yang satu kelapa sedotan 2. Bukan tipe-tipe orang yang romantis. Pengen ketemu dia tapi pengen ngomong tuh. Khawatirnya jadi GR. Kita sih bisa gak ngomong GR tuh. Paham ya? Rip, Abi kangen sama kamu. Aduh, berat banget. Kayak mikul gunung. Tapi hakikatnya hati tuh bicara begitu tuh. Hati tuh bicara begitu tuh. Saya tuh masih pengen lihat kamu gitu. Jangan pergi dulu. Kadang-kadang kalau dianya pamitan, Abi pamit dulu, ya udah iya. Padahal masih pengen ketemu Abi tuh. Paham kan? Padahal masih pengen ketemu. Cuman dianya mau pergi gimana lagi? Nggak pengen maksa, nggak pengen apa. Nah, ini semua bisa didapatkan dengan cara memperbaiki akhlakul. Jangan sampai kamu dua-duanya nggak dapet. Fisik nggak bener, arak-arakan, akhlak nggak bener, acak-acakan. Misalnya kita bercermin, saya kok nggak cantik kayak teman-teman ya. Saya bisa lebih cantik daripada dia. Caranya menenangkan hati orang lain, membersihkan akhlak. Kamu cermin, kamu kan kadang-kadang abis khawatir kamu kalau cermin tuh udah pengen mecahin kaca, Bang. Siapa sih aku? Besak bisa tuh khawatir gini, lihat teman cantik, aduh sakit hati. Itu kan berarti tidak menerima takdirnya Allah. Kurang beriman loh begitu. Ngerti kan?
Al-imanu billah wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wa bil yaumil akhir. Wal imanu bi qadarihi wa qadaihi. Orang beriman tuh harus terima, saya itu takdirnya begini. Saya itu anaknya Pak Joko, ya sudah, takdirnya anaknya. Saya itu terlahir dari orang yang nggak kaya, ya sudah. Saya terlahir dengan muka nggak ada hidungnya, ya sudah. Misal ya, apa sih yang membuat saya bisa, sudah, saya tathirul qalbi, inner beauty, kecantikan terpancar dari sudah saya perbaiki akhlak. Jangan suka bohong, jangan suka ngomongin orang, jangan suka macam-macam. Nanti enak aja, dilihatnya tuh enak aja. Orang kalau meskipun akhlaknya nggak baik tuh enak aja, enak. Selalu butuh. Kamunya jangan, kalau deket sama saya ada butuhnya aja, nggak usah begitu. Kalau ada orang yang deketin kamu karena ada butuhnya saja, berarti emang kita orang yang dibutuhin gitu. Enak aja gitu. Udah, kalau udah wajah orang yang nggak cantik, orangnya tambah akhlaknya suka ngomong yang enggak, udah kayak aja urip maning lah ngomong, paham nggak? Aja urip maning ngomong akhlaknya beli bener, raya acak-acakan, sikile burik kabeh gitu tuh, gudik melulu isi, kotor, jangan deket-deket saya orang gitu. Atau kamu cantik tapi akhlaknya nggak enak, nggak kelihatan cantik, jadi suka dengki, suka iri, ngomong tinggi cantik tapi begini, nggak sep lihatnya juga. Nah, maka kembali lagi, santri yang pertama harus membersihkan hati. Yang kedua, perbaiki niat. Ayyuhassinan niyah fi talabil ilmi, perbaiki niat. Bi ayyaqsuda bihi wajhallahi azza wa jalla wal amala bih. Lanjut besok. Wallahu a'lam.